Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdud yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama hidupnya beliau melaksanakan ibadah siam sebanyak 9 kali. Dan setelah 9 kali melaksanakan ibadah siam, Rasulullah bersama para sahabatnya banyak perubahan besar yang dicapai. Pencapaian-pencapaian yang spektakuler diraih oleh umat Islam. Pertanyaannya, saat ini berapa usia kita? Berapa kali kita sudah melaksanakan ibadah siam Ramadan? 10 kali kah? 11 kali, 12 kali, 20 kali? Katakan usia kita 40 tahun. Akil balik 15 tahun, berarti kita sudah 25 kali melaksanakan ibadah siam Ramadan. Adakah perubahan yang kita capai setelah kita puluhan kali melaksanakan ibadah siam Ramadan? Padahal jelas akhir dari ayat 183 surat Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang muslim muttaqin. Output atau keluaran daripada siam Ramadan adalah membentuk pribadi-pribadi muslim yang muttaqi. Pemirsa, sahabat usdud yang dirahmati Allah, kita lihat ciri orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita diminta oleh Allah untuk meraih ampunan Allah dan meraih surganya Allah. Dan surga ini diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ayat selanjutnya 3 ciri daripada orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya fis syarra'i wad dharra'i, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau kita bersedekah ketika habis dapat THR, bonus keluar, jasprot turun, tender kelar, artinya proyek goal, tender berhasil, wajar bagi banyak duit. Tapi yang menjadi luar biasa adalah ketika dalam kondisi kita sempit, kondisi dalam diri kita juga butuh, tapi kita masih memikirkan orang lain, masih memikirkan saudara kita. Apakah besok pagi tetangga kita ini sahur ada lauknya? Apakah tetangga kita, saudara kita nanti buka maghrib, apakah dia sudah masak? Kita masih butuh, kita masih perlu, tapi kita masih memikirkan orang, saudara, keluarga, tetangga di lingkungan sekitar kita. Dan kalaupun kita bisa, kita pun ingin berbagi dan kita ikut berbagi. Orang bertakwa, ciri yang pertamanya adalah berinfak, bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ciri yang kedua adalah wal qaziminal ghaiza. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ibadah siam Ramadan
membentuk kita untuk menjadi mukmin yang sabar, menahan diri, menahan amarah. Sekarang ini rata-rata kebanyakan manusia ini sulit untuk menahan sabar, sulit untuk menahan amarah. Di jalan raya, pengendara motor, mobil, di pasar, di tempat-tempat keramaian, kadang kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan seseorang itu berkelahi, ribut, berantem dengan tetangganya, tidak akur dengan saudaranya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Kata Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Apa kata Nabi? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, orang yang pintar bergulat. Tapi orang yang kuat, bagi bagian dari Rasul mengatakan, adalah orang yang ia mampu untuk meluapkan amarahnya, tetapi ia bisa menahannya. Dan luar biasa, ganjaran bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya adalah nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan para bidadari. Kemudian dipanggillah orang yang di dunia ini, dia padahal mampu untuk meluapkan amarahnya, tapi ia bisa menahan amarahnya. Dipanggil Fulan bin Fulan, silakan kau pilih di mana di antara bidadari yang ada di surga ini yang paling cantik yang kau kehendaki. Subhanallah. Jangan marah. Ustadz, bagaimana kalau kita ini dalam kondisi marah, bagaimana cara mengendalikan emosi kita? Ingat, marah itu berasal dari setan. Setan itu berasal dari api, api kalahnya dengan air. Oleh karenanya baginda Rasul mengajarkan apabila kita marah, berwudu. Ya. Marah dari setan. Setan berasal dari api, api kalahnya dengan air. Ketika kita marah, berwudu, sholat, insya Allah akan reda amarah kita. Atau kalau kita marah ketika kita sedang berdiri, disunahkan untuk duduk, karena pembuluh darah kita itu sedang meluap-luap, emosi kita sedang naik. Duduk biar agak reda, nggak langsung yang dari jantung naik ke kepala. Kalau misalnya masih marah juga, duduk berbaring. Misal sahabat Ustun yang dirahmati Allah, jadi ciri yang kedua dari orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, ciri orang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kadang ketika kita merasa diri kita benar, kemudian ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, timbul ego dalam diri kita. Gua bener, dia yang salah, apa gue yang harus minta maaf? Atau kadang misalnya dia minta maaf pun ada gengsi, ada keengganan untuk kita memaafkan. Jangan memiliki sifat dendam. Rasulullah bukanlah seorang yang pendendam. Kita diminta untuk mencontoh baginda Rasul, dan Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf. Oleh karenanya, kalau mau cinta sama Allah, ikutin Rasulullah, jangan jadi orang yang pendendam. Maafkan kesalahan orang lain. Apalah lagi kalau orang tersebut sudah meminta maaf. Kadang ketika orang menzalimi kita, dia belum minta maaf pun, hati kita sudah lapang, sudah lega, kita ikhlaskan untuk bisa memaafkan orang lain. Ini adalah ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ibadah siam Ramadan yang kita lakukan kali ini insya Allah akan membentuk pribadi-pribadi mukmin yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.